Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Zafira Putri dari kelas 4A Tadris Biologi dengan NIM 2072330. Di sini saya akan menyampaikan untuk UTS kurikulum pendidikan dengan judul komponen-komponen kurikulum. Saksikanlah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tadi, yaitu komponen-komponen kurikulum. Yang pertama ada kurikulum sebagai sebuah sistem, yang dimana sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen, yang dimana di dalam sejumlah elemen tersebut terdapat objek, manusia, kegiatan, informasi, dan masih banyak lainnya yang terkait dalam proses atau struktur yang dianggap fungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Baik, yang kedua ada kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada sistem terhadap kurikulum, yang dimana kurikulum itu dipandang memiliki sejumlah komponen yang saling berhubungan sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Definisi kurikulum. Kurikulum merupakan suatu perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu tadi penjelasan tentang kurikulum sebagai sebuah sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem, yang dimana satu ada bertujuan atau tujuan, yang kedua ada memiliki batas, yang ketiga ada bersifat terbuka, yang keempat terdiri dari subsistem, yang kelima ada bersifat muslim, yang dimana suatu pemikiran yang mengatakan bahwa sistem alam semesta baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, fisik atau kimiawi, hayati, sosial, dan ekonomi, dan lain sebagainya itu bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Yang keenam, ada saling berhubungan atau ketergantungan. Yang ketujuh, ada proses transformasi. Yang kedelapan, ada mekanis atau mengontrol. Yang kesembilan, ada mengatur atau menyesuaikan diri. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum, yang dimana kurikulum memiliki 5 komponen utama. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang keempat ada organisasi kurikulum, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dari kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Berikut uraian mengenai tiap komponen dari kurikulum tersebut. Nah, berikut ini penjelasan dari 5 komponen-komponen kurikulum yang telah saya paparkan tadi. Yang pertama ada komponen tujuan, yang dimana kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Yang kedua ada tujuan kurikulum. Biasanya terbagi menjadi 3 level atau tingkatan, yaitu 1. Tujuan jangka panjang, yang dimana tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Yang kedua ada tujuan jangka menengah, yang dimana tujuan ini merujuk pada
tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada tujuan jangka pendek, yang dimana tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua ada komponen isi atau materi. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Teori, 4. Generalisasi, yang kelima prinsip, yang keenam prosedur, yang ketujuh hukum, yang kedelapan istilah, yang kesembilan contoh atau ilustrasi, yang kesepuluh definisi, dan kesebelas postlutat. Nah, yang ketiga tadi ada komponen media, sarana, dan prasarana, yang dimana media merupakan sarana perantaran dalam pengajaran. Media merupakan perantaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasa yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi pemahaman isi sajian guru dalam mengajar. Baik, selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah untuk merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi, metode, model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik, substansi yang akan diajarkan, dan karakteristik siswanya. Substansi, isi pembelajaran tertentu memiliki karakteristik tertentu, sehingga hanya cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Baik, yang terakhir ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Evaluasi kurikulum juga bervariasi, tergantung pada dimensi-dimensi yang akan dievaluasi. Dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, dan tes diagnostis, dan lain-lain. Sementara itu, instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan dengan interview dan catatan anekdot. Ciri-ciri sistem. Yang pertama ada memiliki komponen yang saling berkaitan. Komponen seperti tujuan pendidik, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi saling berhubungan dengan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada memiliki tujuan yang jelas. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Yang ketiga ada bersifat dinamis atau adaptif. Kurikulum sebagai sistem mampu menyesuaikan diri dan perubahan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntunan masyarakat. Yang keempat ada terdiri dari input, proses, dan output, yang dimana input peserta didik, guru, sarana prasarana, dan lain-lain, proses kegiatan pembelajaran, output, hasil belajar peserta didik. Yang terakhir ada
dapat dievaluasi dan diperbaiki. Sistem kurikulum memungkinkan adanya evaluasi berkelanjutan agar dapat ditingkatkan efektivitasnya. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan program pengajaran yang harus disusun sesuai dengan tujuan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan. Komponen kurikulum mencakup isi, proses, dan tujuan yang saling berkaitan dan harus berkembang berdasarkan prinsip-prinsip logika, etika, dan estetika. Komponen penting kurikulum meliputi tujuan, materi, ajar strategi, dan evaluasi. Baik, itulah tadi hasil penjelasan saya tentang komponen-komponen kurikulum yang dimana sebagai tugas UTS kurikulum pendidikan. Di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.